Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah Gereja Oikos Online. Saya berharap saudara-saudara semua berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang semangat. Dan pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan keberadaan kita untuk diisi dan disegarkan oleh hadirat Allah di dalam hidup kita. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Pagi yang dimana kami dapat bersama-sama dengan saudara seiman kami meskipun secara online, untuk kami bersama-sama masuk dalam hadirat Allah lebih dalam lagi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan yang hadir pada saat online ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Amin. Mari kita mulai memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat datang di Gereja Oikos Online. Yuk mari bersama-sama kita bersukacita dan bersyukur di hadirat Tuhan. Let's sing. Jadilah sesuai dengan imanmu. Itu menjadi topik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ruth Julia. Saya yakin dan percaya apa yang akan saudara dengar saat ini atau sebentar lagi itu akan sangat memberkati saudara-saudara sekalian, memberikan pengertian tentang iman kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, jangan bimbang. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jemaat Oikos Online Church yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita ketemu lagi. Saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang simpel sekali hari ini. Saudara, kalau kita memperhatikan di perjanjian baru, pada masa-masa Yesus keliling melakukan banyak sekali keajaiban, seringkali dia ketemu dengan orang-orang yang menerima mujizat. Tetapi kalau saudara perhatikan, seringkali orang-orang ini sebelum mengalami mujizat, banyak dari mereka itu seperti menyodorkan satu tindakan iman. Makanya Yesus seringkali berkata begini, jadilah sesuai imanmu. Salah satu contohnya
perempuan Sirofenisia yang apa istilahnya dianjing-anjingkan, terus Tuhan berkata jadilah sesuai imanmu. Terus kemudian ada seorang perwira yang datang meminta Yesus untuk sembuhkan hambanya. Yesus lagi-lagi juga bilang jadilah seperti imanmu. Jadi berkali-kali setiap kali orang itu mau mengalami mujizat, ada tindakan iman yang mendahului. Makanya Yesus berkata jadilah sesuai imanmu. Jadilah seperti yang kau percayain. Nah tetapi di dalam kitab Yakobus berarti kita mengambil kesimpulan begini. Untuk mengalami sebuah mujizat, kita perlu iman. Jadi iman itu akan mengundang mujizat. Iman itu adalah percaya. Nah masalahnya di dalam kitab Yakobus juga ada ayat yang mengatakan, Yakobus pasal 1, kalau kamu bimbang, jangan berharap kamu bisa memperoleh apa-apa. Berarti ini sinkron ya saudara. Ada iman, mujizat ditarik nih. Tetapi ketika bimbang, kita goyah, maka mujizat tidak akan terjadi. Itu menurut Yakobus. Nah masalahnya, pasti saudara dan saya banyak batin begini. Namanya manusia ya bisa bimbang. Nah saudara, saya menemukan bahwa yang namanya kebimbangan, yang namanya keraguan, yang membuat mujizat terhalang, itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, apakah itu? Saya menemukan salah satu pintu yang dipakai untuk memasukkan keraguan, untuk keraguan itu take over, adalah pintu yang namanya ini, saudara. Telinga. Loh kok bisa? Mari kita lihat di dalam Bilangan, pasal yang ke-13. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-13, saudara. Bilangan pasal 13 ayat 27. Saudara tahu ceritanya, Musa mengirimkan 12 pengintai. 10 balik dengan berita negatif, 2 aja yang balik dengan berita positif, yaitu Kaleb dan Yosua. Kita lihat. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, mereka bawa nih hasilnya. Nih. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak ini keturunan raksasa, saudara. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lihat nih, mereka bawa hasil, bagus ya hasilnya. Tapi gede-gede, raksasa. Terus kemudian mereka tambah ini lagi, saudara. Saya nggak tahu sih mereka orang mana nih ya, saudara. Dalam arti saya nih ngelihat gini loh, orang sanguin ada 4 kepribadian, sanguin, melankolis, flegmatis, dan koleris. Nah, dari 4 kepribadian ini, orang sanguin itu kalau ngomong seringkali blow up, berlebih-lebih. Kayaknya 10 orang ini salah milih kali ya. 10 orang ini yang sanguin semua nih kali ya. Jadi ngomongnya di blow up nih gitu. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan ayat 31, dibantah lagi nih. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ditambahin lagi nih saudara ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk bukan buruk, busuk, jadi lebih buruk lagi saudara, tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara, padahal tuh orang Enak tidak memakan, mereka bukan golongan kanibal saudara, tapi rupanya berita yang disampaikan oleh 10 pengintai adalah berlebihan. Mereka makan manusia, mereka memakan penduduknya.
Nah, ini udah mulai hiperbol. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Anda bayangkan, ini mulai ditambah nih beritanya. Akhirnya Alkitab menuliskan di dalam Bilangan pasal 14, saudara bisa baca judulnya, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, menangis saudara, teriak, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Perhatikan saudara, telinga. Jadi kenapa mereka sangat down? Karena mereka mendengar berita dari 10 orang. Hari-hari ini kita punya akses yang mudah sekali untuk dengar berita apapun. Kita dengar berita yang buruk-buruk, gampang banget. Kita bisa Google, televisi, kemajuan teknologi membuat kita gampang banget dengar. Ini yang terjadi loh. Dan saudara juga pasti tidak menyangka bahwa ada banyak berita-berita yang kita dengar, baik itu di medsos, di media televisi, itu sorry to say kadang-kadang itu terlalu di blow up, dibesar-besarkan, dibikin heboh, dibikin serem. Karena begini ya saudara, logikanya tuh kalau berita itu makin hot itu kan makin laku. Nah, ini yang terjadi pada 10 orang pengintai. Mereka mendengar, mereka down. Saudara, kalau Anda tanya, kenapa orang Israel gagal masuk tanah Kanaan? Salah satu sebabnya karena mereka imannya up and down. Karena mereka selalu ragu, mereka tidak percaya. Makanya Yakobus bilang, kalau kamu bimbang, jangan harap dapat apa-apa. Bayangin, karena mereka dengar terlalu banyak. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba muncul benjolan saudara di leher saya. Namanya manusia nih, ketika mulai melihat benjolan, mulai mikir, dan mulai ada rasa khawatir. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya search di Google, saudara. Saya search di Google. Waduh, saya cari benjolan di leher kiri, di leher kanan. Ada banyak ternyata beritanya, saudara. Possibility-nya adalah apa? Kanker, leukemia, tumor, kemudian ada lagi tiroid. Serem kan? Saya baca, makin stres saya, saudara. Nah, itu kemudian saya cerita sama teman saya. Cerita sama temen, Ci, aku kok ada benjolan ya? Kok pas temen yang saya ceritain itu bilang gini, Bu Ruth, jangan dipegang, itu persis punyaku, aku dulu ya gitu. Apa itu Ci? Tumor Bu Ruth, jangan dipegang nanti bisa merambat. Loh Ci, aku baca di Google, kalau tumor itu cirinya itu benjolannya tuh keras. Enggak, punya aku enggak keras, tapi ya tetap tumor. Waduh, saudara percaya enggak? Saya dengar itu tambah down. Terus ada teman yang lain ngomong gini, oh kemungkinan itu tiroid. Kebanyakan ngomong tiroid. Dan tiroid itu ada 2 Bu Ruth, hipotiroid atau hypertiroid. Hipotiroid itu gejalanya kita gampang merasa kedinginan. Hypertiroid gejalanya kita merasa panas. Saudara percaya atau tidak? Detik saya mendengar gambaran itu, badan ini seperti istilahnya otak itu tiba-tiba menginstruksikan badan ini, tahu-tahu bisa merasa loh Bapak Ibu. Masuk masuk ruangan mobil, masang AC, saya bilang, kok jangan pasang AC kedinginan. Anak saya langsung ngomong, wah jangan-jangan hypothyroid mah. Saudara bayangin, akhirnya kita tuh merasa. Walaupun sebetulnya kalau kita nggak dengar info itu, kita nggak merasa saudara. Betapa dangerousnya apa yang kita dengar saudara. Dan waktu kita dengar, otak kita tuh menginstruksikan badan kita merasa kedinginan atau merasa kepanasan saudara. Jadi mana tendensinya? Jadi otak kita bisa memerintahkan itu. Saudara ingat pada awal-awal pandemi gitu ya, kita saking menjaga kebersihan, berusaha untuk jaga tubuh, kemana-mana tuh higienis, sampai pulang itu kita mandiin semua, barang-barang kita steril semua.
Saudara, kadang-kadang ketika tenggorokan kita mulai gatel-gatel, ada geli-geli. Saudara, saya tidak tahu, tapi ini pengalaman saya dan beberapa teman kita mulai merasa, udah jangan-jangan gue kena corona nih, jangan-jangan gue kena covid nih, jangan-jangan udah mulai ada virus yang masuk ini. Saudara bisa merasa seperti itu. Nah, itu bahayanya ya saudara. Kalau kita itu mendengarkan yang salah, itu menjadi pintu gerbang yang sangat vital untuk memasukkan yang namanya kebimbangan. Dan ingat saudara, kebimbangan akan menghalangi mujizat. Saudara, saya ingin satu lagi cerita yang saya ingin sharing dengan saudara, yaitu mengenai Nabi Nuh. Saya tuh membayangkan begini, gimana ya caranya Nabi Nuh itu bisa kuat membangun bahtera. Nggak ada yang support nih. Orang-orang semua pasti menggosipin dia. Awal-awal tahun bangun, mungkin banyak yang percaya. Mungkin banyak orang yang mau help. Mungkin awal-awal tahun. Tetapi berjalan dengan waktu, mereka melihat tidak ada hujan. Jangankan banjir, hujan aja gak ada. Boro-boro. Seperti apa yang diomongkan sama Nuh, bahwa akan terjadi badai, akan terjadi banjir. Kemudian maka mereka harus masuk menyelamatkan diri di dalam bahtera. Mereka mulai melihat dari hari ke hari, mana hujannya gak ada. Dan saya percaya mereka banyak ngomongin Nuh, banyak ngerasain, banyak bincangin Nuh. Mereka mulai banyak mengkritik nih. Nah saudara bayangkan, selama 125 tahun Nuh bangun bahtera dan persiapan sampai menunggu badai dan menunggu banjir. 125 tahun. Saudara, saya tidak bisa membayangkan bagaimana menjaga iman selama 125 tahun. Saya punya keyakinan saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati. Karena setiap janji Tuhan ya dan amin. Ada banyak ayat di Alkitab yang menunjukkan setiap perjanjian Tuhan pasti akan ditepatin. Salah satu yang saya terakhir ini suka sharingkan, Tuhan pernah janji sama Daud bahwa keturunan Daud akan selalu duduk di atas tahta. Mungkin saudara merasa, mana? Sekarang tidak ada keturunan Daud. Siapa bilang? Mungkin banyak dari saudara dan saya tidak tahu bahwa Queen Elizabeth adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, Tuhan menepati janji. Sampai hari ini, keturunan Raja Daud masih tetap duduk di atas tahta kan? Nah, saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, saya sangat yakin Dia akan menepati. Tetapi masa menunggu ini merupakan masa yang tidak mudah. Pasti yang namanya iman itu naik turun, kadang kuat, kadang down, kadang benar-benar sudah seperti orang tersungkur yang benar-benar sudah, Tuhan, gua nggak punya iman lagi, jangankan sebesar biji sesawi, satu titik aja gua nggak sanggup. Mungkin itu yang kita alami. Makanya saya tuh penasaran, gimana ya Nuh itu bisa kuat menunggu, begitu percaya dengan Tuhan selama 125 tahun. Saya ajak saudara lihat, ini rahasia kenapa Nuh bisa kuat. Kejadian pasal yang kelima, kita akan lihat ya saudara. Kita akan lihat dari ayat yang 21 supaya saudara mengerti tentang silsilah. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Jadi Henokh, saudara tahu Henokh yang di rapture nih ya, punya anak namanya Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Nah, saya ajak saudara kita hitung-hitungan sedikit ya hari ini. Kemudian kita baca terus ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia punya anak Lameh. Jadi saudara ingat ya, Metusalah umur 187 tahun, dia punya anak Lameh. Kita lanjut. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lameh dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah umurnya 969 tahun lalu ia mati. Gampang ingetnya ya, umurnya Metusalah 969 lalu ia mati.
969 lalu ia mati. Oke ya, gampang ingat angka cantik 969. Jadi dia punya Lameh 187 tahun. Kita lihat ayat yang ke-28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi Nuh dilahirkan, jadi Lameh punya anak Nuh ketika Lameh umur 182 tahun. Jadi saya ulangin saudara, Metusalah umur 187 tahun ketika punya Lameh. Lameh umur 182 tahun ketika punya Nuh. Nah saudara hitung, berarti Metusalah waktu Nuh lahir, Metusalah umurnya 369 tahun. Sandiucu 369 tahun waktu punya cucu Nuh, gitu ya. Jadi Nuh lahir, Metusalah umur 369 tahun. Alkitab bilang Metusalah hidup 969. Berarti Metusalah selama ada Nuh sampai dia mati, dia masih punya waktu 600 tahun. Benar ya saudara? Jadi Metusalah waktu Nuh lahir umurnya 369 dan Metusalah mati 969. Berarti Metusalah sempat bersama dengan Nuh selama 600 tahun. Nah, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Perhatikan saudara. Kejadian 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi pas air bah datang 600 tahun umurnya Nuh. Metusalah mati. Jadi Metusalah tidak kena air bah, jadi air bah datang jahat. Sebelumnya Metusalah pulang, berangkat. Berarti selama hidupnya Nuh 600 tahun, engkongnya nemenin dia karena bapaknya udah mati. Engkongnya nemenin dia nih, engkong Metusalah. Ini loh rahasia kekuatan iman Nuh selama bangun bahtera. Jadi saudara tahu siapa yang menguatkan Nuh selama dia bikin bahtera? Kakeknya. Kakeknya takut akan Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan. Henok punya Metusalah. Kalau Anda baca kisahnya Henok, Henok setelah punya anak, Henok umur 65 tahun punya anak Metusalah. Setelah punya anak, dia masih hidup bergaul dengan Tuhan. Dia bawa anaknya Metusalah untuk bergaul dengan Tuhan. Metusalah melihat bagaimana bergaul dengan Tuhan. Metusalah melihat bagaimana bapaknya di rapture. Metusalah melihat bagaimana bapaknya saleh dengan Tuhan. Metusalah melihat bagaimana bapaknya mengalami kehidupan yang real, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Metusalah melihat bagaimana Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dan iman yang sama yang dimiliki oleh Metusalah, inilah yang dipakai oleh Metusalah untuk mendampingi Nuh selama masa penantian. Jadi selama Nuh hidup, Nuh dididik oleh engkongnya, Nuh diajari iman oleh engkongnya. Bahkan ketika Nuh mulai mendapatkan wangsit nih, berita dari Tuhan suruh bangun bahtera. Mungkin Nuh koyak, mungkin dia bilang, "Kong, aku ndak mampu Kong." Metusalah berkata, "Nak, belajarlah taat. Kalau Tuhan sudah mengatakannya, Tuhan akan menggenapinya. Tapi Kong, tidak ada hujan, teruslah membangun nak. Karena kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan akan menepatinya. Tuhan akan menggenapi apa yang dia ucapkan." Imannya dikuatkan melalui kakeknya. Saudara, bergaulah dengan orang-orang yang menguatkan iman saudara. Mendekatlah dengan orang-orang yang akan membangun iman saudara. Bergaulah dengan komunitas yang akan membangun iman saudara. Berkumpullah dengan orang-orang yang akan menguatkan iman saudara. Orang-orang yang mengerti bagaimana mengikut Tuhan. Orang-orang yang tahu bagaimana Tuhan itu Allah yang hidup. Orang-orang yang bisa berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang-orang yang bisa berkata kepada saudara, "Go on, keep moving, keep building it." Karena Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan akan selalu menggenapi apa yang dia janjikan. Lihat siapa yang saudara bergaul sekarang. Apakah Anda banyak bergaul dengan Netflix? Apakah Anda terlalu banyak browsing?
Apakah Anda terlalu banyak membuka WA, berita-berita dari kanan, kiri, utara, selatan, timur, dan barat, semua yang melemahkan? Bergaullah dengan sumber yang tepat. Bergaullah dengan sumber-sumber yang akan menguatkan. Bergaullah dengan firman, karena firman menguatkan saudara. Bergaullah dengan khotbah-khotbah, karena itu akan menguatkan saudara. Bergaullah dengan teman-teman yang bisa menguatkan saudara. Dan menjauhlah dari hal-hal yang akan melemahkan iman saudara. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepati. Masalahnya, jangan biarkan telinga ini mendengar berita yang negatif. Dengarkan yang bagus. Dengarkan firman. Dengarkan penyampaian firman. Dengarkan Alkitab. Maka imanmu akan dikuatkan. Saya berdoa saudara-saudara semua akan dikuatkan, finish well, dan kita akan melihat penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Iman kita boleh goyah sebentar, tapi bangkit kembali. Karena apa saudara? Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur seberapa banyak yang mendengarkan hari ini Tuhan. Aku berdoa biar mereka akan mulai belajar dengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan apa kata janji Tuhan. Bukan dengarkan berita yang negatif. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyertai. Tuhan, kalau Engkau sudah berjanji, Engkau akan menyembuhkan. Kalau Engkau sudah berjanji, Engkau akan menolong. Biarkan itu yang kami fokuskan. Itu yang kami ingat terus. Itu yang kami dengar. Bukan kata-kata negatif yang melemahkan. Bukan berita-berita yang akan melemahkan. Tetapi biar hati kami tertuju kepada Engkau. Telinga kami. Tuhan berkata, biarlah yang mempunyai telinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Biarlah telinga kami terlatih dan disiplin Tuhan. Untuk mendengarkan Tuhan. Untuk mendengarkan berita dari surga. Untuk mendengarkan message dari Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan kami. Kami percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan tepatin. Tapi tolong kami, kuatkan kami dalam perjalanan penantian kami. Supaya kami menang dan betul-betul menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Di akhir penghujung dari ibadah Oikos Online, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you.